sudah 30 tahun merantau ke Jakarta, tidak bisa beli rumah, koreksi kelakuanmu sama orang tuamu. Tidak mungkinlah Allah sengsarakan hidupnya orang yang mengurus orang tuanya dengan baik. Bisa jadi bapak sengsarakan orang tua sehingga hidup jadi sengsara. Apa susahnya Allah kasih mobil? Apa susahnya Allah kasih pangkat? Apa susahnya Allah kasih kesehatan? Yang penting muliakan, bahagiakan orang tuamu. Kita lebih bahagiakan pejabat daripada orang tua kita. Kita lebih muliakan pengusaha yang ada menjadi pimpinan kita daripada ibu. Mana contohnya? Coba lihat. Bapak ditelepon sama manajer bapak. Tiba-tiba waktu yang bersamaan masuk teleponnya ibu kita. Apa jawaban kita biasanya? Mak, ya baik, masih baik kalau diangkat. Biasa tidak diangkat. Kalaupun diangkat, apa jawabannya? Mak, sebentar ya, saya telepon balik. Ini bos saya lagi telepon. Gimana hidupmu? Kan baik. Mestinya, mohon maaf bos, layanan satu ada telepon ibu saya. Sudah lama saya tidak berhubungan bicara. Sebentar saya telepon balik bos, 5 menit saja. Itu yang betul. Ini bapak takut betul sama bosnya, menyukai perasaan. Beli rumah, minta izin sama orang tua. Bukan kita minta duitnya, minta ridanya. Mak, saya mau beli rumah mak. Menurut mama bagaimana? Itu orang tua minta pendapat. Apa jawabannya? Kamu kan sudah cerdas, sudah tinggi sekolahmu. Apalagi saya nak, saya ini orang tidak tahu apa-apa. Tapi apa dalam hatinya? Alhamdulillah, anak saya masih membutuhkan saya. Ya, dia senang. Akhirnya apa? Beli rumah diberkahi Allah. Meskipun kecil tapi bahagia orang dalam. Beli rumah besar, tidak minta ridha orang tua. Tiba-tiba datang orang tuanya, dia bilang, mak saya baru beli rumah. Apa perasaan orang tua kita? Wih, anak saya kasihan. Dia sudah kaya, sudah banyak duitnya, tinggi sekolahnya. Tidak pernah ngomong-ngomong beli begini. Saya tidak niat menyakiti hati orang tua. Betul niatmu tidak menyakiti, tapi kelakuanmu menyakiti hati orang tua. Niat, kelakuan harus sama-sama baik. Lihatkan orang tua. Ustadz, bagaimana sudah meninggal orang tua saya? Bagi mereka yang sudah meninggal orang tuanya, bersedekah atas nama orang tua, mendoakannya dan mengunjungi karib kerabatnya. Karena waktu yang terbatas, satu, doa cepat diijabah Allah, muliakan orang tua. Yang kedua, hindari maksiat. Maksiat yang paling banyak sekarang adalah maksiat zina. Anak-anak kita sekarang zina dianggap biasa. Coba kita zaman dulu pacaran, ngirim surat, paling pakai pinjam buku, selipkan surat di dalam pak. Maka anak-anak dulu kreatif, pandai membuat sastra. Sekarang copy paste. Sekarang coba lihat anak-anak kita. Apa yang rusak anak-anak kita sekarang pak? Video call, handphone. Bapak pikir anaknya diselamatkan dengan baik, belikan kamar, masing-masing punya kamar. Satu kamar, satu anak, itu yang rusak anak kita. Tidak punya kepekaan sosial. Saudara tidak pernah ketemu. Video call malam-malam. Dibodoh-bodohilah sama cowoknya. Kau pakai headset ya, supaya tidak dengar sama bapakmu. Oke, ya. Ya, sudah, mulai ya. Coba lihat bibirmu sayang. Benar lidahmu. Tiap malam dia lakukan, malam minggu dia ketemuan, akhirnya dia praktek secara langsung. Sekarang na'udzubillah min zalik, bukan cuma anak-anak, bapak-bapak juga banyak yang selingkuh. Poligami dianggap aib. Poligami dianggap bertentangan dengan kita. Itulah sesenangnya Soekarno pak, presiden tapi tidak pernah malu berpoligami. Sekarang pejabat kita dianggap poligami tabu, poligami aib, tapi dia selingkuh kiri kanan. Soekarno terang-terangan pak. Ini saya harap bapak ini menjadi Soekarno. Berzina dianggap biasa. Auzubillah min zalik. Bapak punya istri, itu mendatanginya adalah ibadah. Bapak tertarik dengan perempuan di jalan, kata Nabi, kalau kau tertarik dengan wanita di jalan, segeralah kau pulang ke rumahmu, karena apa yang dimiliki wanita di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Tidak percaya, periksa baik-baik. Yang ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Itu Rasulullah pak, Masya Allah. Berapa istri Rasul pak? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan saya menyesal menikah sama Muhammad. 11. Bapak cuma 1, menderita lahir batin. Kenapa?
Rasulullah itu Pak, manusia romantis. Tahu romantisnya Rasulullah? Beliau mandi junub bersama dengan istri. Mandi junub dengan istri. Saya juga dulu Pak, waktu pengantin baru, mandi junub sama istri saya Pak. Sayang, ya dulu. Sekali sudah ada anak saya, dia bilang, Ustaz mandi, geli. Rasulullah sampai usia senja. Apalagi, Masya Allah, Rasulullah kalau minum, misal, Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk, dia kasih lagi istrinya. Minum lagi. Kasih lagi istrinya. Hebatnya lagi, bekas minumnya istri, itu yang diminum oleh Rasulullah. Coba Bapak, minum bekas bibirnya istri. Busuk betul mulutmu. Coba, itulah Rasulullah tidak pernah membaca kitab novel-novel romantis. Tidak, beliau sangat romantis. Beliau keluar dari kamar sudah rapi rambutnya. 11 istri beliau tidak pernah dipanggil namanya, semua dipanggil dengan kasih sayang. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin, Aisyah beliau panggil ya Khumairah, yang kemerah-merahan pipinya. Kenapa? Karena memang Siti Aisyah merah di 5 pipinya. Bolehlah amalkan itu besok Pak. Hasil saya dapat Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Mulai besok aku menyayangimu sayang. Assalamualaikum adindaku yang termancung hidungnya di lorong 3. Dia bilang, udah mancung hidungnya Ustaz. Giginya dilihat, dia bilang justru giginya mancung. Cari yang bagus. Kalau alisnya ketebal, jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam. Hitam. Manalah ada orang Islam. Muliakan istri Pak, muliakan istri. Pak, masih ingat waktu kita ijab kabul? Ya? Masih ingat waktu ijab kabul? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqiyah Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan gadai? Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Untuk menghalalkan perempuan itu, untuk menghalalkan yang tadinya haram, Allah izinkan pakai namaku untuk menghalalkan gadis itu. Lalu ternyata barang gadaian kita salah gunakan. Yuk, Dasat, silakan masuk warung. Kau boleh belanja, yang penting jangan lebih 1 juta. Silakan masuk. Lalu saya datang, bos, saya boleh belanja lebih 10 juta katanya. Marah yang punya nama. Saya percaya kau Dasat. Saya lamanya itu saya percaya kamu. Nama aku kupelihara baik-baik. Tidak pernah ada yang rusak nama saya. Kau rusak nama saya. Mulai sekarang jangan lagi kau sebut-sebut saya. Allah kita jadikan istri jadi halal gara-gara nama Allah. Dia tinggalkan kampungnya dari Madura, dia tinggalkan kampungnya dari Sumatera, dari Sulawesi, ngikut sama suaminya. Dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan saudaranya. Untuk apa? Ngikut sama suami sebagai taat sama suaminya. Ternyata suaminya dia khianati istrinya. Sampai di Jakarta istrinya dia sakiti perasaannya, tidak pernah dimuliakan. Gimana hidupmu mau baik orang yang kau halalkan, kau sia-siakan, kau khianati. Gimana caranya mau baik rezekimu kalau istrimu kau khianati? Rasan rapat, ternyata pergi merapat. Nah, tenang perasaannya ibu-ibu di bawah. Cuma ibu-ibu juga jangan suka ngomel. Gimana suami mau betah kalau ngomel aja kerjanya, baik kalau dia cantik. Jam 4 sore menelpon sudah itu, Mbak mau makan apa? Kita ini ya percaya, sayang betul istri saya mau masak, ternyata GoFood. Ayo, saya tanya ibu-ibu di Makassar, itu kan saya lihat itu ibu biar cobek-cobek apa itu? Pecok ladang, sambal, beli juga 10.000 2 sendok. Saya bilang ngapain ibu beli? Praktis